Sebagai ormas Islam, Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islam Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ormas Islam, Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah dan 193 DPD atau Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Wahda Islamiyah telah mendirikan institusi pendidikan di beberapa daerah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, pondok tahfizul Quran, rumah sakit dan balai pengobatan, usaha ekonomi, dan amal usaha lainnya. Dengan visi menjadi ormas Islam yang eksis pada tahun 2030, Wahda Islamiyah terus berbenah dan terus berkontribusi aktif mewujudkan Indonesia, negeri yang damai, makmur, dan diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya, nikmat-nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada setiap hamba-hambanya. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh orang-orang yang senantiasa mengikut contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas materi tentang keteguhan hati seorang mukmin di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
as-sabat atau keistiqomahan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, tentunya merupakan cita-cita setiap muslim dan muslimah. Namun demikian, setelah kita ketahui bahwa taufik dan hidayah itu hanyalah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki saja, maka setelah itu orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memiliki satu tugas penting, satu amanah, satu hal yang harus ia kerjakan dalam menjaga hidayah tersebut, yaitu bagaimana seorang mukmin dan mukminah bisa istiqomah, bisa teguh menjaga hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apatah lagi pada zaman ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana telah banyak di luar sana berhamburan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Di luar sana telah tersebar berbagai macam fikrah-fikrah, pemikiran-pemikiran, syubhat-syubhat yang dapat menyelewengkan akidah, yang dapat menghilangkan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada hamba tersebut atau kepada seorang mukmin. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan satu gumpal daging dalam hati, dalam jiwa manusia atau dalam diri manusia yang bernama hati. Dan perkara keteguhan seorang mukmin, perkara sabat dalam agama Islam ini sangat erat kaitannya dengan perkara hati. Hati yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan bahwa apabila hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan, titipkan kepada kita ini baik, maka insyaallah taala ya seluruh jasad kita akan ikut baik. Wa idza fasadat, dan kalaupun ternyata hati yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ini rusak, fasadal jasadu kulluh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun akan dapat merusak ya, jasad seorang mukmin secara keseluruhan, wal iazubillah. Maka pentingnya pembahasan kita pada malam hari ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui apa-apa saja wasail atau wasilah-wasilah yang dapat meneguhkan, mengokohkan ya, agama yang Allah Subhanahu wa taala ini untuk senantiasa bersemayam di hati-hati kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang mampu membuat hati kita semakin teguh di atas din Islam ini. Sebelumnya, di antara tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada seorang mukmin, kepada kita secara keseluruhan adalah adanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada ya, umat Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, mewahyukan, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ilmu dalam bentuk hadis, dan begitu pun kepada ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita bisa ketahui baik di dalam Al-Qur'an, baik di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak wasail, begitu banyak sarana-sarana yang mampu meneguhkan hati kita, meneguhkan diri kita untuk tetap teguh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sebutkan beberapa di antaranya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini
al-iqbalu alal Quran. Wasail atau wasilah pertama yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim adalah al-iqbal alal Quran. Bagaimana seorang mukmin kembali kepada Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diragukan lagi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Al-Quran merupakan sarana terbaik, merupakan asas terbaik untuk meneguhkan keimanan seorang hamba di atas agama Islam. Al-Quran yang merupakan talih hablul matin, talih yang sangat kokoh, wa nurul mubin, dan cahaya yang nyata. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Siapa yang ittiba kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, mengikuti Al-Quran, ya, anjahullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolongnya di segala keadaan. Dan siapa yang berdoa dengan keagungan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya hidayah ila siratim mustaqim, kepada tentunya jalan yang lurus. Dan begitulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membalas atau membalikkan syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang kafir terhadap Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Quran surah Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nazzala 'alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Dan berkata orang-orang kafir, laula nazzala 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa tidak Al-Quran ini diturunkan sekaligus dalam satu waktu? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab syubhat tersebut? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kita tidak turunkan Al-Quran, Allah tidak turunkan Al-Quran secara jumlah wahidah, secara keseluruhan dalam satu waktu, linutsabbita bihi fu'adak, agar supaya Al-Quran ini yang turun berangsur-angsur sedikit demi sedikit bisa yutsabbit bihi fu'adak, bisa mengokohkan hati-hati engkau, ya, hati-hati para nabi, hati-hati para sahabat, dan tentunya hati-hati seluruh kaum muslimin. Al-Quran, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab lain yang bisa kita ambil pada malam hari ini, kenapa Al-Quran dijadikan masdar atau dijadikan sebagai asas yang dapat meneguhkan, ya, hati-hati kita ini di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ini yazra'u al-iman. Al-Quran ini dapat menumbuhkan keimanan, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga Al-Quran ini juga bisa menghindarkan kita dari berbagai macam syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam. Dan alasan selanjutnya kenapa Al-Quran bisa kita jadikan pegangan, tentunya wajib kita jadikan pegangan untuk meneguhkan hati kita, ialah karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ketenangan seorang mukmin, kenyamanan seorang mukmin hanya bisa didapatkan dengan Al-Quran. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dengan mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita ini menjadi tenang. Hati yang mungkin dipenuhi dengan gundah gulana, ya, berbagai macam problematika, umuran perkara-perkara dunia. Bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat selalu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Dengan kita berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan diantara zikrullah adalah Al-Quran. Kemudian
ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kita melangkah ke wasilah yang kedua yang bisa kita amalkan, yang bisa menjadikan seorang mukmin muslim kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ialah iltizamus syar'illah wal amalus salih. Ya, yaitu bagaimana seorang mukmin iltizam terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan menghiasi kehidupannya dengan amalan-amalan yang soleh. Iltizam terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, menghiasi hari-harinya dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dimulai dari bangun tidurnya sampai kembali tertidur, semuanya dihiasi dengan hiasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya 24 jam dipenuhi dengan amalan-amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang dicontohkan, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan wasilah kedua ini dalam Quran surah Ibrahim ayat 27. Qala Allah ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Kemudian Qatadah menyebutkan penafsiran dari al-qaulu tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Ya. Perkataan sabit atau qaul yang dapat meneguhkan hati-hati kita di kehidupan dunia ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyibukkan seorang mukmin dengan amalan yang khair, dengan amalan-amalan soleh. Wal akhirah, dan qaul sabit fil akhirah adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala meneguhkan pendirian seorang mukmin hatinya di akhirat, yakni di alam kubur kelak. Ya. Begitupun dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ya. Jadi ini yang kedua yang harus kita miliki, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya iltizam kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul kita iltizam dengan iltizaman ya qawiyan, iltizam dengan iltizam yang penuh dengan azam, iltizam yang kuat, dan menyibukkan diri kita, waktu kita untuk senantiasa ya beramal soleh, ya baik amal-amalan wajib ataupun amalan-amalan sunnah. Maka insyaallah taala ya ini adalah salah satu tanda ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk dikokohkan, diteguhkan ya hidayah Islam ini kepada hamba tersebut. Kemudian juga sebagaimana yang senantiasa dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuthabiru ala al-a'mali salihah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersemangat ya untuk mengerjakan amal-amal yang soleh. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai amal yang soleh yang dikerjakan secara istimrar, secara berkelanjutan, meskipun amalan tersebut hanyalah amalan yang kecil menurut kita. Ya, namun itu merupakan amalan yang sangat dicintai Allah ketika kita bisa kerjakan dengan iltizam, dengan continue, ya, dengan penuh komitmen. Begitupun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya, wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amalu amalan asbatuhu. Ya, adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan dan akhwat, ketika mengerjakan satu amalan, ya, yakni amalan soleh, asbatuhu, maka sahabat tersebut akan sabat, akan istiqomah, ya, akan kokoh mengerjakan amalan tersebut, ya, sampai ya'tiyahul yakin, sampai datang ajal menjemput sahabat tersebut. Dan begitu pun dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ketika mengerjakan satu amalan alzamathu, ya, maka istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha akan senantiasa beriltizam terhadap amalan tersebut. Nah, itu yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ialah bagaimana kita ketika mencari bagaimana Allah Subhanahu wa taala bagaimana saya bisa menangguhkan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, ya, agama yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada hamba yang lemah ini, ya, mari senantiasa kita dengan iltizam, mari hidupkan hari-hari kita dengan amal-amal soleh. Kemudian yang ketiga, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasilah yang mampu meneguhkan agama ini pada jiwa-jiwa kita adalah bagaimana kita mentadabburi kisah-kisah orang-orang soleh, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, dan mengambil pelajaran, ya, padanya. Ya, wa dalil ala dzalik qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan pentingnya kita mengambil pelajaran atau mentadabburi kisah-kisah para anbiya yang telah dikisahkan oleh, ya, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nutsabbita bihi fu'adak. Ya, dan semuanya telah kami kisahkan kepadamu dari kisah-kisah para rasul, ma nusabbitu bihi fuadak, agar supaya mengsabatkan, mengokohkan, meneguhkan hati-hatimu, ya, dalam agama Islam ini. Wa ja'aka fi hadzal haqq, dan pada kisah-kisah yang engkau ambil pelajaran padanya, ya, yang kita tadabburi tersebut, ada kebenaran, wa mau'izah, dan ada peringatan, wa zikra lil mu'minin, dan yang tak kalah pentingnya pada kisah-kisah nabi dan rasul tersebut ada zikra lil mu'minin, ada peringatan untuk orang-orang yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ayat-ayat ini, ya, tidak turun terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak turun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melainkan hanya untuk meneguhkan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, meneguhkan hati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apatah lagi kita kenal bagaimana ketika awal-awal Islam, ya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sampai, ya, ketika Islam telah tersebar luas dari arah kanan dan kiri, dari timur dan barat, silih berganti datang ujian untuk, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, silih berganti datang cobaan, datang, ya, fitnah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, silahkan tadabburi bagaimana kisah nabi terdahulu. Ya, salah satu contoh, ya, kisah yang bisa kita ambil pelajaran padanya ialah bagaimana ketika Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika ditangkap, ya, dan kemudian hendak dibakar, yang diabadikan di dalam Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Anbiya ayat 68 sampai 70. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya, mereka berkata, harriquhu, bakarlah, wansuru alihatakum, dan, ya, mintalah penolong, ya, dari Tuhan-Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, jika kalian, ya, betul-betul mengerjakannya. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, maka kami katakan, ya nar, wahai api, jadilah engkau
bardaw wa salaman ala Ibrahim, sejuk dan keselamatan untuk Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa kana akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya finnar adalah, ya, disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa merupakan kalimat terakhir perkataan Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika hendak dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala adalah, ya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolongku. Allahu akbar. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolongku, kata Nabi kita Ibrahim alaihissalam ketika, ya, telah hendak dilemparkan ke dalam api di tengah kerumunan orang-orang yang membenci Nabi kita, ya, dan di depan pedihnya, sakitnya api yang menyala-nyala yang hendak membakar kulit Nabi kita, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Ibrahim alaihissalam masih kokoh teguh terhadap agama yang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan dalam hatinya dan mengatakan, hasbiyallah, cukuplah Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi penolongku. Maka tentunya, ya, ketika kita betul-betul mentadabburi kisah Nabi kita Ibrahim alaihissalam ini, bagaimana, ya, teguhnya Nabi kita memegang, ya, din Islam ini, ya, maka tentunya kita pun, ya, bisa kembali meneguhkan jiwa-jiwa kita untuk tetap teguh terhadap, ya, dinul Islam. Apatah lagi pada zaman ini, ya, telah tersebar luas bagaimana pemurtatan di sana sini, ya, orang saudara-saudara kita, ya, kita dengar bahwa di sana ada saudara kita yang telah keluar dari Islam, ya, di sini juga ada yang telah keluar dari Islam, wal iyazu billah. Maka tentunya orang yang Allah Subhanahu wa taala teguhkan hidayah di dalam hatinya, ikhwan dan akhwat, ya, ketika membaca kisah Nabi Ibrahim, ya, yang mungkin penderitaan kita hari ini masih jauh-jauh berkali lipat pedihnya daripada penderitaan Nabi kita Ibrahim alaihissalam, ya, maka kita bisa lebih baik lagi dalam mempertahankan akidah dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitupun salah satu kisah yang masyhur, yaitu kisah Nabi kita, ya, Musa alaihissalam, yang diabadikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma tara'atil jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka tak kala dua golongan telah saling bertemu, ya, antara golongan Nabi Musa alaihissalam dan, ya, orang-orang yang ikut beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang mengejar Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka beberapa dari sahabat-sahabat Nabi Musa, pengikut-pengikut Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, inna lamudrakun. Ya, sesungguhnya kita pasti akan terkejar, kita pasti akan didapat dan disiksa lagi oleh, ya, tentara dan bala tentara Fir'aun laknatullah alaih. Maka apa kata Nabi kita Musa alaihissalam ketika tidak ada jalan lagi, ya, di depannya lautan terbentang luas dan di arah yang lain musuh siap menyerang, menyiksa Nabi Musa dan para pengikutnya. Kata Nabi kita alaihissalam dengan penuh keyakinan, qala kalla. Nabi Musa mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku, ya, sesungguhnya aku bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sayahdin, yang akan senantiasa memberikan petunjuk, ya, memberikan jalan keluar terhadap, ya, masalah yang aku hadapi. Maka, ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menolong hamba-hamba yang senantiasa mempertahankan keyakinan agama ini, ya, di jalan kebenaran. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ya, ketika kita juga membaca kisah Nabi Musa alaihissalam tentang bagaimana kokohnya pendirian Nabi kita Musa alaihissalam, bahkan ketika tidak ada jalan lagi, tidak ada tempat lari selain lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat Nabi Musa, ketika para pengikut-pengikut Nabi Musa mengatakan bahwa kita akan terkejar, kita akan kembali disiksa, maka dengan penuh keyakinan Nabi Musa alaihissalam mengatakan, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah Subhanahu wa taala bersama kita dan akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah kita. Begitupun dengan kehidupan kita di dunia ini, kehidupan kita pada zaman ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun buntunya masalah kita, bagaimanapun kerasnya kehidupan yang kita hadapi, yang bahkan sampai mungkin ada yang berani menjual akidah keyakinannya, melelang tauhid yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka kita sebagai seorang mukmin yang yakin akan teguh dan percaya akan pertolongan Allah akan senantiasa memegang teguh, menancapkan dalam-dalam, menggigit dengan gigi geraham kita akidah agama yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa wasilah, yang bisa meneguhkan kita ialah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa kita hanya meminta bermunajah, tawajjah ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, biddu'a ayyusabbitahum, dengan doa-doa yang kita munajahkan, yang kita kirimkan kepada Allah dapat mengokohkan hidayah kita. Demikianlah juga yang dicontohkan oleh orang-orang yang berilmu di antara kita. Disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ini adalah ucapan oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, ar-rasikhuna fil ilm, mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, ba'da iz hadaitana, setelah engkau berikan hidayah, petunjuk kepada kami. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwa kebanyakan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah, Anas bin Malik, Sam'an, Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhum ajma'in menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, tsabbit qalbi, kokohkan, tegakkan hatiku di atas agamamu. Nah, itu yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan doa senantiasa memohon petunjuk, memohon agar dikekalkan hidayah, diteguhkan hidayah ini di hati-hati kita semua. Sekira ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas pada malam hari ini tentunya bisa mencas kembali keimanan kita, bisa kembali mengokohkan agama ini pada dada-dada kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ormas Islam, Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah
dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah dan 193 DPD atau Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Wahda Islamiyah telah mendirikan institusi pendidikan di beberapa daerah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, pondok tahfizul Quran, rumah sakit dan balai pengobatan, usaha ekonomi, dan amal usaha lainnya. Dengan visi menjadi ormas Islam yang eksis pada tahun 2030, Wahda Islamiyah terus berbenah dan terus berkontribusi aktif mewujudkan Indonesia negeri yang damai, makmur, dan diberkahi.